warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Bodos bersama saya Rizka Mayeni MPD di mata kuliah Ilmu Pengetahuan Lingkungan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengantar pengetahuan lingkungan. Kita lanjut. Untuk materi-materi yang akan kita bahas di mata kuliah Ilmu Pengetahuan Lingkungan ini, salah satunya kita akan membahas tentang pengertian lingkungan hidup atau ekologi dan masalahnya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang ekologi sebagai dasar pengetahuan lingkungan. Yang ketiga, azas-azas lingkungan. Yang keempat, kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan, diantaranya ada pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, kemudian pencemaran atau masalah sampah dan limbah B3. Pada poin yang kelima, kita akan melakukan penanggulangan dampak pencemaran lingkungan. Yang keenam itu konsep AMDAL atau AMDAL. Yang ketujuh itu adalah sistem standarisasi lingkungan atau ISO 14000. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan atau mata kuliah Ilmu Pengetahuan Lingkungan. Nah, sekarang kita masuk kepada pencemaran lingkungan. Apa itu yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Ada yang bisa memberikan komen? Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Apa saja jenis-jenis pencemaran itu? Yang pertama itu pencemaran tanah. Nah, apa yang dimaksud dengan pencemaran tanah ini? Keadaan di mana bahan-bahan asing, baik bahan organik maupun bahan anorganik dari kegiatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Contoh, kita membuang sampah sembarangan, kemudian terjadilah berserakan limbah-limbah plastik, kemudian membuat pengaruh tanah tercampur dengan limbah plastik. Kemudian juga kita melakukan penyemprotan zat-zat kimia ke tanaman yang kita tanam sehingga dia mempengaruhi perubahan bentuk keadaan tanah. Kemudian kita lanjut pencemaran yang berikutnya. Itu adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini masuk atau dimasukkannya bahan-bahan atau zat-zat asing ke udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Nah, hal kecil di sini kita lihat ya, asap-asap pabrik yang membuat udara di sekelilingnya sudah tidak sehat lagi. Seperti apa penyebabnya? Itu udara tidak sehat itu menyebabkan batuk, kemudian asma ya, jadi pernapasan jadi terganggu. Kemudian selanjutnya pencemaran air. Pencemaran air atau tubuh-tubuh air, baik itu danau, sungai, laut, dan air tanah oleh kegiatan manusia yang bisa membahayakan organisme dan tumbuhan yang hidup padanya. Contoh ya, kita kenakalan manusia yang menangkap ikan dengan cara yang tidak legal ya, seperti dengan melakukan pemboman di dalam dasar laut. Nah, kemudian menyebabkan ikan-ikan itu semua mulai dari yang kecil sampai yang besar itu mati. Jadi itu akan memusnahkan perkembangbiakan ikan di dalam laut dan juga mempengaruhi pencemaran air. Begitu juga dengan danau.
dan air tanah. Kemudian masalah limbah B3. Nah, semua bahan atau senyawa baik padat, cair maupun gas yang berpotensi merusak kesehatan manusia serta lingkungan akibat sifat fisik yang dimiliki senyawa tersebut. Nah, ini adalah sumber pencemaran, salah satunya kegiatan rumah tangga dan perorangan, misalnya kegiatan memasak, mencuci, mandi, buang air, konsumsi makanan dan minuman, dan hasil limbah organik dan anorganik. Kemudian lagi kegiatan industri. Kegiatan industri ini limbah tak terpakai dari bahan industri atau entropi bisa mencemari lingkungan di samping limbah dari pemprosesan bahannya. Seperti yang kita sampaikan tadi, kalau untuk pencemaran udara itu adalah dari asap pabriknya atau industri. Kalau ini lebih kepada limbah-limbah atau bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi dari hasil industri itu bisa mencemari lingkungan seperti yang kita lihat di gambar ini. Kemudian kegiatan pertanian atau pembukaan lahan hutan. Pembukaan lahan hutan ini seperti pengelolaan lahan, pemeliharaan, panen atau pasca panen. Kita ambil contohnya di sini penebangan hutan secara liar. Ketika orang atau masyarakat ingin membuka lahan, menanam atau mengambil kayu atau membuka lahan dengan membakar, itu membuat pencemaran udara. Kemudian mereka tidak menanam kembali hutan-hutan lindung tersebut, maka terjadinya longsor. Nah, kemudian juga pasca panen. Nah, ini yang dimaksud dengan limbah rumah tangga. Kalau kita lihat di gambar ini, yang gambar yang pertama yang di atas itu ada kumpulan sampah ya di pinggir jalan. Ini sangat merusak yang pertama pemandangan, yang kedua sangat mencemari lingkungan di sekitarnya. Di mana di sini akan bersarang lalat-lalat atau wabah-wabah penyakit ya, yang menyebabkan di sini ada rumah penduduk ya. Di sini ada rumah penduduk sangat padat sekali. Ini akan lalat-lalat ini akan hinggapi makanan-makanan kita dan menimbulkan wabah penyakit bagi kita. Kemudian di sini juga terjadi pencemaran udara juga ya. Kenapa? Karena di sini akan tercium aroma yang tidak sedap. Karena di sini kan limbah rumah tangga yang notabene itu sudah tidak bagus lagi, yang sudah berbau busuk. Nah, kemudian di sini gambar yang kedua itu adalah gambar di mana sungai yang sudah tercemar oleh limbah-limbah pabrik. Nah, ketika kita mengkonsumsi atau menggunakan air ini juga akan mengakibatkan wabah penyakit dan yang tidak baik. Kemudian ini limbah industri. Di sini dapat kita lihat di gambar yang pertama itu ada limbah industri yang mana airnya sudah mengeluarkan busa dan berwarna yang tidak bening lagi atau sudah menghitam. Nah, ini akan mengakibatkan hal buruk. Yang pertama itu adalah ikan itu akan mati ya, tidak bisa beradaptasi dengan air yang sudah tercemar limbah industri. Kemudian juga di sini limbah berbahaya keluar dari sini. Nah, ini limbahnya ini berwarna hitam ya airnya. Nah, ini juga salah satu pencemaran ya, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang berbahaya. Ini apabila terkonsumsi oleh binatang seperti hewan, ternak atau segala macamnya, ini akan mengakibatkan hal buruk. Dan ada lagi limbah berikutnya, masih limbah industri, ini berbahaya sekali. Ini terlihat warna airnya berwarna merah. Nah, apa yang dimaksud dengan limbah pertanian tadi? Ini adalah sebuah fenomena yang dimaksud dengan limbah pertanian. Ketika kita menyemprot untuk menyerah hama, ini akan berbahaya bagi manusia. Sekarang kita lanjut ke limbah pertanian.
Pada gambar yang pertama dapat kita lihat di sini terdapat beberapa orang yang sedang melakukan penyemprotan terhadap tanaman padi. Nah, ini merupakan limbah pertanian yang pertama, yaitu dari hasil penyemprotan. Yang kedua, limbah pertanian ini dilihat dari pemupukan yang dilakukan pada tanaman padi. Jadi limbah pupuk itu nanti menjadi limbah pertanian. Kemudian pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Bahan pencemar organik dengan mudah diurai oleh mikroorganisme tanah sehingga menjadi bahan yang mudah menyatu kembali dengan alam. Kemudian bahan pencemar anorganik sangat sulit untuk diurai oleh mikroorganisme sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk hancur dan menyatu kembali dengan alam. Nah, bahan pencemar organik ini atau yang sangat mudah diurai dengan mikroorganisme itu seperti pemupukan yang dilakukan oleh petani tadi, dia sangat mudah menyatu dengan tanah. Sementara bahan pencemar anorganik ini sangat sulit untuk diurai atau untuk menyatu kembali dengan alam. Nah, dapat dilihat di sini pada contoh, di sini ada beberapa tumpukan sampah. Nah, seperti di sini ada sampah plastik. Sampah plastik ini bisa hancur itu baru ketika dia sudah berusia 240 tahun. Jadi bisa dibayangkan 240 tahun, usia manusia aja itu 100 tahun, itu sudah jarang sekali sekarang ini. Jadi bisa dibayangkan dari sekian tahun kita hidup, ketika sampah plastik ini makin menumpuk, bisa jadi dia lebih banyak dari populasi manusia nantinya. Begitu juga dengan sampah kaleng. Untuk sampah kaleng saja itu dia sampai 100 tahun. Kemudian untuk sampah aluminium itu dia sampai 500 tahun. Kemudian sampah gelas atau kaca itu 1 juta tahun. Bisa dibayangkan ya. Ini menurut pendapat ahli, menurut Miller tahun 1975. Bisa dibayangkan ketika sampah-sampah ini terus menumpuk dan bagaimana lingkungan di sekitar kita. Jadi kita sebagai generasi penerus harus memperhatikan lingkungan di sekitar kita atau sampah-sampah yang ada di sekeliling kita. Nah, penyebab pencemaran tanah. Yang pertama itu kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Yang kedua, penggunaan pestisida. Yang ketiga, masuknya air permukaan tanah tercemar oleh ke dalam lapisan subpermukaan. Kemudian kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah. Kemudian air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Ini sering terjadi ya. Ada industri-industri nakal yang langsung membuang limbahnya ke tanah atau ke sungai. Kita lanjutkan B3. B3 yang pertama itu karakteristik. Ini mudah meledak ya. Kemudian mudah terbakar. Kemudian bersifat reaktif. Yang berikutnya itu beracun. Jadi ini limbah B3 ini sangat-sangat sensitif sekali karena dia sangat berbahaya. Kemudian penyebab infeksi. Kemudian bersifat korosif. Industri penghasil limbah B3 menurut International Standard for Industry Classification atau ISIC. Seperti di sini kayu dan rotan, kemudian tekstil, pakaian dan kulit, kemudian makanan, minuman dan rokok, kemudian kertas dan alat tulis. Selanjutnya farmasi, jamu dan kimia dasar. Gelas, keramik dan sejenisnya. Ini merupakan limbah B3. Bagaimana cara kita mengurangi sampah 3R ini? Yang pertama kita reduce atau mengurangi.
Yang kedua, reuse penggunaan kembali. Kemudian kita lakukan recycle atau daur ulang. Nah, di sini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat ya, bagaimana kita mengurangi sampah ini dengan mendaur ulang atau menggunakan kembali dengan mengolahnya kembali. Kemudian pembelian kembali atau replanting atau penanaman kembali. Nah, ketika kita melakukan penebangan hutan atau melakukan penebangan hutan untuk menanam kembali atau mengulang kembali, kita harus tanam kembali atau lakukan replanting agar hutan atau alam di sekitar itu tidak tercemar seperti terjadinya longsor, banjir, dan sebagainya. Adapun dampak kesehatan yang muncul itu seperti kromonium dan berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsiogenik untuk semua populasi. Bisa berakibat anemia, menurunkan imunitas tubuh, gangguan reproduksi dan gangguan ginjal. Kemudian timbal atau TB. Di sini bisa menyebabkan kerusakan otak, ginjal pada tubuh seluruh populasi, baik itu manusia ataupun hewan-hewan lain yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian bezena atau C6 dan H6. Paparan yang terus-menerus pada konsentrasi tertentu bisa meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. Ini sangat berbahaya sekali ya. Kemudian merkuri atau Hg, air peraksa, dan siklodiena atau pestisida. Ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal yang sangat fatal. Jadi hati-hati ya dengan merkuri. Kemudian PCB atau keracunan hati. Nah, kita lihat PCB di sini. Ini larutan variscorid atau VAX3 itu berbahaya bagi kesehatan. Dampak kesehatan lanjutnya itu organofosfat dan karmabat itu bisa menyebabkan gangguan pada saraf otot. Kemudian berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. Dampak yang tampak itu bisa sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit. Adapun penanganan dan pencegahannya, yang pertama itu remediasi. Kegiatan ini untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Dua jenis remediasi tanah diantaranya, yang pertama in situ atau on-site. Ini dilakukan pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah. Terdiri dari pembersihan, venting atau injeksi, dan bioremediasi. Kemudian ada ex situ atau off-site. Pengalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah aman. Di sana tanah tersebut dibersihkan dari zat tercemar. Caranya, tanah tersebut disimpan di bak atau tangki kedap, lalu zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Kemudian selanjutnya, zat pencemar dipompa keluar dari bak, lalu diolah dengan instalasi pengolah air. Kemudian limbahnya itu jauh lebih mahal dan rumit. Kita lanjut yang kedua, bioremediasi. Proses pembersihan pencemaran tanah bakteri dengan menggunakan mikroorganisme, jamur atau bakteri. Ini bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, atau karbon dioksida dan air.
demikian untuk presentasi materi kita hari ini. Untuk tugas mahasiswa, di sini mahasiswa mencari artikel berita atau opini yang berkaitan dengan pencemaran air, pencemaran sungai, dan beri analisis atau ulasan dan pendapat mengenai masalah tersebut dalam bentuk presentasi. Untuk kelompok 1 itu limbah industri dan produksi pertambangan. Untuk kelompok 2 silakan limbah domestik dan sanitasi. Kelompok 3 itu limbah pertanian, erosi atau sedimen, atau nanti jika mau diganti ini ada option yang pencemaran pembangkit listrik, boleh dipilih jika mau diganti. Kemudian dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Oke, demikian untuk materi kita hari ini. Selamat menjalankan tugas. Semoga sukses untuk tampil minggu depan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi